Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahkan kita menemui ada di antara pasien yang sudah berhari-hari tidak tidur. Apa penyebabnya? Secara umum saya perhatikan dalam kasus-kasus konseling yang saya temui, ada dua faktor penyebabnya. Jadi kalau kita kaji dalam psikoanalisis klasik yang ditokohi oleh Sigmund Freud, ada alam sadar, ambang sadar, dan alam bawah sadar. Aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus, dia akan menjadi pembiasaan. Nah, teori ini dikemukakan oleh Van Pavlov, pembiasaan diri, yang lama-lama dia akan menjadi sikap dan perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat konselor rumah sakit, saya ingin berbagi tentang orang-orang yang mengalami gangguan tidur. Bahkan dia susah untuk tidur. Dan bahkan kita menemui ada di antara pasien yang sudah berhari-hari tidak tidur. Apa penyebabnya? Secara umum saya perhatikan dalam kasus-kasus konseling yang saya temui, ada dua faktor penyebabnya. Ada faktor karena pembiasaan diri. Yang kedua, disebabkan karena faktor masalah yang ada pada diri. Nah, faktor pembiasaan diri, yang pertama, ada kita bertemu dengan klien yang akhirnya dia susah tidur karena di dalam kamarnya itu dilengkapi dengan TV, kemudian laptop, ruangan kerja, sehingga setiap kali dia masuk kamar, fisiknya dan fisikisnya itu masih ada kegiatan di kamar tersebut. Mungkin 1, 2, 3 kali tidak masalah. Namun lama-lama menjadi kebiasaan bahwa di dalam pikirannya, di dalam psikisnya, di kamar tidur tidak selalu untuk tidur. Jadi kalau kita kaji dalam psikoanalisis klasik yang ditokohi oleh Sigmund Freud, ada alam sadar, ambang sadar, dan alam bawah sadar. Aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus, dia akan menjadi pembiasaan. Nah, teori ini dikemukakan oleh Van Pavlov, pembiasaan diri, yang lama-lama dia akan menjadi sikap dan perilaku. Nah, hendaknya seseorang dia harus pisahkan. Ada ruangan santai, ruangan bekerja, kemudian ada ruangan istirahat. Nah, sampainya di kamar, semuanya dihentikan. Sehingga tubuh kita ini menyadari bahwa dia harus tidur. Nah, ini faktor pembiasaan yang pertama yang kita temui, sehingga pasien tersebut sama saja mengeluh dia. Antara dia di tempat kerjanya, di tempat tidurnya, ya sama saja. Akhirnya timbul kesulitan dan masalah-masalah selanjutnya. Yang kedua, kita perhatikan faktor pembiasaan dari shift pekerjaan. Ada orang yang barangkali Allah takdirkan dia bekerja malam. Mungkin di masa mudanya tidak apa-apa, tapi setelah dia di atas 40 tahun umurnya, atau aktivitasnya sudah mulai berkurang, tidak di situ lagi, dan dia harus beralih kegiatan di waktu pagi, akhirnya dia sulit untuk mencocokkan kondisinya. Karena memang matanya terlatih untuk tidak tidur di waktu malam. Ada juga faktor pembiasaan kecanduan main, misalnya main game atau permainan di tempat-tempat yang lain, sehingga sering tidur larut malam. Nah, setelah dia punya pekerjaan baru atau hal lainnya, dia tidak fit lagi dalam bekerja. Nah, ini bentuk-bentuk pembiasaan yang akan menyebabkan seseorang itu susah tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naba, "Wa ja'alna naumakum subata
wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah telah sebutkan bahwa malam itu sebagai pakaian. Ulama tafsir menyebutkan pakaian itu maksudnya tempat istirahat. Tempat seseorang yang dia kedinginan kemudian diselimuti. Tempat seseorang beristirahat sehingga dia segar kembali. Nah, ini makna pakaian yang dia menutupi tubuhnya, menyelimuti dirinya, yang membuat tubuhnya segar kembali. Dan Allah sebutkan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Siang itu untuk aktivitas. Nah, faktor yang kedua adalah faktor masalah dari fisikis seseorang. Awalnya biasa-biasa saja. Dia tidak sering tidur larut malam, tidak ada kegiatan yang menambah kesibukannya di waktu mau tidur. Tapi tiba-tiba dia menjadi susah tidur. Ada masalah yang membawanya merasa takut sehingga susah tidur. Ya seperti yang kita sebutkan kemarin. Ada orang yang awalnya keluhan biasa, dia datang ke orang pintar dan orang pintar mengatakan dia itu kena sihir. Nah, kena sihirnya itu menjadi pikiran. Apa pikiran selanjutnya? Dia godok di pikirannya. Kalau saya kena sihir siang dalam keadaan waspada mungkin masih aman. Tapi kalau saya malam di waktu sudah tidur pulas, bagaimana nanti gerangan yang terjadi? Jangan-jangan saya mati. Gitu. Terus dia masukkan ke dalam pikirannya sehingga dia batasi dirinya untuk tidak tidur. Atau misalnya perasaan sedih. Ya, seseorang kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang yang membuat dirinya drop sehingga susah dia untuk tidur. Atau dalam keadaan frustasi, dalam keadaan depresi, ya putus cinta, bertengkar dengan pasangan, atau dalam keadaan cemas dengan menghadapi ujian, cemas menghadapi sesuatu yang baru. Orang misalnya mau menopause, akhirnya dia banyak pertimbangan dalam dirinya. Mau pensiun, banyak pikiran yang muncul dalam dirinya. Nah, semua ini adalah faktor-faktor yang kita temui ya di dalam kasus konseling menyebabkan orang tersebut menjadi susah tidur. Terus bagaimana solusinya? Saya akan berikan dalam dua bentuk. Pertama dalam pandangan Islam, yang kedua dalam pandangan psikologi. Di dalam pandangan Islam, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa seseorang hendaknya mengamalkan sebagaimana yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW. Kebiasaan Rasulullah ketika beliau hendak tidur berwudu dengan sempurna. Kemudian Rasulullah salat 2 rakaat, bisa salat sunat wudu atau salat sunat yang lainnya. Setelah itu Rasulullah mengipas-ngipas tempat tidurnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat tertentu. Bisa dimulai dengan suratul Fatihah, atau yang sebelumnya bisa dengan Al-Ma'surat. Nah, ketika hendak tidur membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Setelah itu bisa baca surah Al-Baqarah juga ya, itu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Setelah itu bisa baca 3 kul. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Surat An-Nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah, setelah ini dilakukan di tempat tidur, sahabat bisa merenungi diri. Misalnya, kalau itu bisa jadi karena faktor kesalahan yang dilakukan oleh diri sehingga menyebabkan kita susah untuk tidur. Kalau dia adalah masalah pembiasaan karena faktor bermain, main game, kemudian juga ada aktivitas lain di kamar tidur, akhirnya tubuh ini terbiasa, maka banyak-banyak beristighfar sehingga tubuh ini bisa kembali hijrah sesuai yang kita harapkan. Kalau dia karena faktor masalah, rasa kecewa, rasa sedih, rasa takut, cemas, depresi, maka ini perlu dituntaskan. Kalau sekiranya dibiarkan, nanti akan berlarut-larut, akan jatuh kepada nafsu makan menjadi hilang, kemudian akan bisa sakit kepala, kemudian tiba-tiba badan merasa tidak nyaman, dan bahkan nanti bisa jatuh sakit. Nah, bagaimana mengatasinya setelah kita praktekkan bagaimana petunjuk dari Rasulullah? Kita mengevaluasi diri dengan memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya lagi ada masalah nih, dada kita masih sesak, kemudian pikiran kita kalut. Nah, kita banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Istighfar. Atau baca istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Syahidul istighfar. Kita resapi diri kita. Kalau sekiranya misalnya masalah
uh, kecewa dengan pasangan misalnya, karena dia melukai hati kita, dia telah menyakiti kita. Nah, kita perlu introspeksi diri. Apakah itu tidak ada sangkut pautnya dengan kekurangan diri kita, dengan kesalahan diri kita? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah Allah memberikan suatu musibah, sesuatu yang tidak kamu sukai, itu disebabkan karena ulah tanganmu, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar kesalahanmu. Kata ulama Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi hambanya sebagaimana kesalahan yang dia perbuat. Kalau misalnya salahnya 100, Allah tidak akan balas di dunia ini 100, tapi dibalas 5% dari 100 itu. Nah, 5% itu sudah cukup untuk menebus kesalahan yang 100 itu. Nah, kita lihat apakah bertengkarnya kita antara suami istri misalnya dengan pasangan, tidak ada hubungan yang hal itu juga ada kesalahan dari diri kita. Maka introspeksi diri. Nah, yang paling bagus tentu datang ke psikolog, datang ke konselor. Nah, itu yang paling bagus. Atau paling tidak cari orang yang merasa dia pandai mengetengahi masalah kita. Penanganan segera kalau memang rasanya susah sekali sementara kepala kita sakit, nah kita bisa alihkan pikiran kita dengan teknik relaksasi penuh, penenangan penuh. Ini kan Bapak dan Ibu, Saudara sudah berada nih di tempat tidurnya, sudah baca ayat-ayat yang kami maksud tadi. Saudara sudah istighfar, ya. Apakah syahidul istighfar atau istighfar yang pendek? Setelah itu alihkan pikiran, ya, dengan mencari posisi yang nyaman. Posisi yang nyaman. Kemudian tarik nafas yang dalam, buang lewat mulut, sembari beristighfar. Astaghfirullah, astagfirullah. Buat diri ini nyaman. Setelah itu alihkan pikiran yang tadinya fokus kepada masalah, ya, pada persoalan yang ada, alihkan pikiran. Nah, alihkan misalnya ke kaki bagian kanan. Fokus, konsentrasi ke kaki bagian kanan. Angkat setinggi 25 cm, ditahan sekitar 5 detik, kemudian diturunkan pelan-pelan ke bawah, kemudian digerakkan kiri kanan sampai dia merasa nyaman, merasa lebih baik. Setelah itu tinggalkan kaki kanan, fokus lagi pikirannya ke kaki kiri. Diangkat 25 cm, ditahan sekitar 5 detik, kemudian diturunkan pelan-pelan, diputar kiri dan kanan sampai dia rileks, sampai dia merasa nyaman. Setelah itu tinggalkan kaki kiri, naik ke bagian perut. Buat perut ini rileks, nyaman dia. Fokuskan, alihkan pikiran ini ke bagian perut. Kemudian tarik nafas yang dalam, kemudian dilepaskan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat dia nyaman, perintahkan dia nyaman. Alihkan pikiran ke bagian perut. Terus begitu juga ke bagian dada, ya. Setelah itu ke bagian tangan, diangkat sekitar 25 cm, ditahan sekitar 5 detik, kemudian diturunkan pelan-pelan. Nah, ini Anda sebaiknya berposisi dalam keadaan berbaring, supaya nanti kalau sudah rileks, sudah nyaman, nanti akan tertidur. Diangkat, kemudian diturunkan, buat dia rileks, kemudian tinggalkan bagian kanan, fokus kepada bagian kiri. Fokus pada bagian kiri, diangkat 25 cm, kemudian tahan sekitar 5 detik, turunkan secara pelan-pelan ke bawah. Sampai ke bagian leher, miringkan ke kiri, kemudian ke kanan, dirilekskan. Ke bagian otot, ya, otot muka, ya, seperti dibuat dia nyaman gitu, dirilekskan, ya. Pikiran kita terfokus ke sana. Kemudian setelah rileks kita, dengan terus tarik nafas, membuang masalah-masalah yang ada,
fokus ke bagian-bagian yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya Anda pikirkan suatu tempat, keadaan yang membuat Anda betul-betul nyaman di situ, betul-betul merasa rileks di situ. Kalau saya biasanya memikirkan tentang ada air terjun, ya, kemudian ada bunga-bunga, kemudian ada pondok, angin sepoi-sepoi, kemudian ada tempat istirahat di sana, dan Anda dalam pikiran Anda istirahat di tempat yang sejuk, yang nyaman, yang indah tersebut. Kemudian terus rasakan, karena begitu anginnya sepoi-sepoi, udaranya yang sejuk, kicauan burung yang begitu indah, membuat Anda semakin dalam, semakin nyaman, semakin merasakan luar biasa, maka Anda akan tertidur. Ini salah satu bentuk bagaimana seseorang mengalihkan pikirannya dari masalah yang ada kepada penenangan, relaksasi secara penuh. Nah, diusahakan ini dilakukan secara serius sampai betul-betul Anda bisa tertidur. Nah, ini penanganan sedini mungkin, sesegera mungkin. Bahwa ini bisa membantu untuk membuat diri kita nyaman, membuang persoalan-persoalan yang ada, membuat kita segar kembali. Nah, setelah itu segera temui konselor atau psikolog. Ceritakan masalah Anda berhubungan dengan apa saja. Insya Allah nanti saya akan kemukakan masalah-masalah, kasus-kasus dengan klien, kemudian solusinya ya secara bertahap. Ada orang misalnya takut menikah, ada orang takut menikah, apa sih penyebabnya? Ada orang takut dia ujian misalnya, ada juga seperti itu. Ada takut yang wajar, ada juga takut yang tidak wajar. Nah, mudah-mudahan hal ini dapat membantu Anda, membantu para sahabat semua dalam rangka menata kehidupan ini. Kalau sekiranya ada hal-hal yang perlu didiskusikan, nanti Anda bisa tanyakan di link YouTube ini. Atau ingin konseling langsung, Anda bisa datang ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.